Setelah perang dingin lagi dengan Liu Ruyan, aku hendak mengirim pesan panjang untuk berdamai. Tiba-tiba sebaris komentar berjalan muncul di hadapanku. Ini dia. Ini dia. Pemeran utama wanita lagi dihasut teman-temannya untuk perang dingin dengan pemeran utama pria. Bodoh sekali ah. Pemeran utama wanita meninggalkan payung pelindung teman-temannya dan menyadari di luar ternyata tidak hujan. Ngakak. Tunggu saja. Begitu benar-benar putus dengan pemeran utama pria. Teman-temannya langsung berebut mengambil nomor antrean cinta. Pemeran utama pria. Lihatlah. Teman masa kecil pemeran utama wanita yang paling membencimu itu. Asalkan kamu tersenyum padanya, nyawanya pun akan dia berikan padamu. Aku tertegun. Dengan ragu, aku memposting selamat putus. Detik berikutnya, postingan media sosialku banjir like. Aku bertengkar lagi dengan Liu Ruyan. Kali ini, karena dia merasa aku terlalu posesif. Memangnya kenapa kalau aku minum di luar? Kenapa sih kamu rewel sekali setiap hari? Nada bicara Liu Ruyan sangat tidak sabar. Sekarang sudah jam setengah 12 malam. Lambungmu tidak kuat. Tidak boleh minum banyak alkohol. Tapi jelas Liu Ruyan tidak peduli. Dari seberang telepon samar-samar, terdengar suara cemoohan. Ruyan, sudah sebesar apa kamu? Masih diperlakukan seperti anak kecil dan disuruh pulang. Sudahlah, lebih baik kamu pulang saja. Jangan membuat kakak ipar marah. Nanti di rumah kamu kena batunya. Ejekan seperti ini membuat Liu Ruyan sangat malu. Dia marah karena malu dan langsung menutup teleponku. Saat aku menelpon lagi, telepon langsung ditutup. Aku masih ingin menelpon lagi. Tapi tiba-tiba komentar berjalan muncul. Ngakak, pemeran utama wanita lagi dihasut teman-temannya untuk bertengkar dengan pemeran utama pria. Jelas-jelas dia senang saat pemeran utama pria menyuruhnya pulang. Tapi dia terlalu keras kepala dan gengsi. Sekarang pasti jarinya sampai berasap karena terus-menerus melihat ponsel. Hanya menunggu panggilan ketiga dari pemeran utama pria. Aku terpaku di tempat. Apakah komentar berjalan ini membicarakanku? Aku adalah pemeran utama pria. Liu Ruyan adalah pemeran utama wanita. Sepertinya begitu. Sifat Liu Ruyan itu rumit. Selalu perang dingin denganku. Tapi asalkan aku yang berinisiatif berdamai, biasanya pada kali ketiga, dia akan menerimanya dengan malu-malu. Komentar berjalan sudah mendesakku, menyuruhku untuk segera menelpon lagi. Tapi perhatianku teralihkan oleh kalimat pertama. Kelompok teman-teman Liu Ruyan yang menghasutnya. Aku mengatupkan bibirku. Dengan sedikit kesal, aku menekan nomor lain. Kenapa kamu selalu mengajak Liu Ruyan minum? Apa kamu tidak tahu ada yang menunggunya di rumah? Hening sejenak di seberang sana. Sebuah suara dingin terdengar. Kapan aku mengajak Liu Ruyan minum? Beningbing, sahabat terbaik Liu Ruyan. Juga yang paling membenciku. Dia selalu tidak suka padaku. Tidak pernah bersikap ramah. Saat ini, amarahku memuncak. Aku tidak peduli lagi dengan konflik masa lalu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Apa kamu tidak tahu dia punya penyakit lambung? Apa maksudmu mengajaknya ke bar setiap hari? Beningbing ku caci maki habis-habis. Dia sepertinya tertawa karena marah. Aku baru saja pulang dari perjalanan dinas. Belum pernah ke bar yang kamu sebutkan. Beningbing mengirim sebuah foto. Di dalam foto, wanita itu sepertinya baru saja mandi. Ekspresinya lesu. Belahan dadanya samar-samar terlihat. Ada juga jam malam yang aku tetapkan untuk diriku sendiri. Harus pulang sebelum jam 10 malam. Dia sepertinya menyindir. Aku tidak seperti orang lain. Kalau punya pacar, aku paling nurut sama pacar. Aku berkata, maaf. Lalu dengan canggung aku mematikan ponsel. Karena kesalahpahaman konyol ini, aku saking malunya sampai lupa menelepon Liu Ruyan lagi. Keesokan harinya, saat Liu Ruyan kembali, wajahnya sangat muram. Aku bertanya, apakah dia mau sarapan? Dia tidak menghiraukanku. Sikapnya dingin seolah menganggapku tidak ada. Sampai seminggu kemudian, di acara reuni teman sekelas, aku dan Liu Ruyan masih perang dingin. Di meja makan, aku dan Liu Ruyan duduk berjauhan. Kami yang biasanya selalu lengket, saat ini canggung seperti orang asing. Haik yang bersandar mesra di bahu Liu Ruyan tiba-tiba tersenyum sambil menutup mulut. Ruyan, kenapa bertengkar lagi dengan suamimu? Menghadapi orang sepertinya,
Kamu harus mendiamkannya. Hai Qiang, teman masa kecil Liu Ruyan. Di saat aku belum muncul, juga mantan pacar Liu Ruyan. Keduanya putus nyambung selama bertahun-tahun. Akhirnya memilih untuk berteman. Kami sering bertengkar karena Hai Qiang. Tapi Liu Ruyan setiap kali selalu tidak sabar. Bukannya belum pernah pacaran. Kalau aku memang bisa hidup bersamanya, tidak akan ada kesempatan untukmu. Teman-temannya juga menertawakanku karena terlalu banyak berpikir. Kamu adalah pria pertama yang ingin dinikahi Ruyan. Playboy sepertinya mau berubah untukmu. Itu sudah cukup membuktikan cintanya padamu. Melihat keduanya bercanda mesra tanpa mempedulikan orang lain, aku berusaha menghela napas, menenangkan diri bahwa ini adalah interaksi normal antar teman. Setelah makanan datang, makanan utama di hadapanku adalah nasi goreng nanas. Hai Qiang seolah baru menyadarinya. Dengan nada menyesal. Lupa kalau suamimu alergi nanas. Ruyan, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Dia hendak menukar nasi goreng seafoodnya denganku. Dengan nada sedikit enggan. Pelayan bilang ini porsi terakhir. Sudahlah, kalau suamimu suka, berikan saja pada suamimu. Ucapannya membuatku seolah-olah seperti penindas yang merebut apapun yang disukai orang lain. Padahal itu hanya nasi goreng seafood yang belum tersentuh. Dan saat aku hendak menolak, Liu Ruyan tiba-tiba memotongku. Makan saja punyamu. Tidak perlu diberikan padanya. Dia pikir dia siapa? Seketika suasana menjadi hening. Hai Qiang menarik-narik lengan baju Liu Ruyan sambil mengerutkan kening dan memujuk dengan lembut. Untuk apa kamu berdebat dengan suamimu? Kalau kamu mau dia. Tidak apa aku mengalah. Makan nasi goreng nanas juga tidak masalah. Ruyan sama sekali tidak tergerak. Suaranya sangat keras. Semua orang bisa mendengarnya. Suami apa? Kan belum menikah. Menikah pun bisa cerai. Sekarang cuma pacaran saja. Temannya bertanya setengah bercanda. Maksudmu? Ruyan, apa kamu mau putus? Liu Ruyan secara refleks membantah. Tidak. Teman itu tersenyum seolah tanpa sadar. Sudah kuduga. Kamu diatur begitu ketat oleh Fang Yuan. Mau minum saja harus lapor. Paling-paling hanya perang dingin dan merajuk. Mana berani bilang putus? Liu Ruyan langsung terprovokasi. Siapa bilang aku tidak berani? Aku akan segera. Dua kata putus hampir terucap. Liu Ruyan tiba-tiba berhenti. Nadanya berbelok. Tapi aku tidak mau berdebat dengannya. Fang Yuan itu picik. Bagaimanapun kita sudah lama berpacaran. Aku memberinya kesempatan terakhir untuk meminta maaf. Teman itu menunjukkan sedikit kekecewaan di matanya. Tapi Liu Ruyan tidak melihatnya. Hai Qiang dengan mesra merangkul lengan Liu Ruyan dan ikut bercanda. Kalau begitu, kalau kamu benar-benar putus, pacaran lagi denganku saja. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Liu Ruyan tersenyum tipis sambil tertawa mengacak-acak kepala Hai Qiang. Pandangannya melirikku dengan nada dingin. Tentu saja, ada orang yang terlalu pandai berpura-pura. Kamu yang paling penurut. Semua orang sudah pergi. Hanya aku yang ditinggalkan sendirian di pinggir jalan. Restoran ini letaknya terpencil. Aku mudah datang dengan taksi, tapi sulit untuk pulang. Liu Ruyan menolak mengantarku pulang dan melarang orang lain mengantarku. Komentar berjalan kembali muncul di hadapanku. Pemeran utama pria bodoh ya? Tadi membujuk pemeran utama wanita sedikit saja. Pemeran utama wanita pasti akan mengusir teman masa kecilnya dan dengan senang hati mengantarmu pulang. Pemeran utama wanita hanya keras kepala. Masih marah karena masalah di bar. Seandainya pemeran utama pria menelepon sekali lagi, dia pasti akan pulang. Pemeran utama wanita menunggu semalaman di bar sampai kesal sekali. Itu kan memang salah pemeran utama pria. Pemeran utama pria, kenapa kamu tidak membujuknya? Pemeran utama wanita sebenarnya masih berputar-putar di sekitar sini. Dia juga tahu tempat ini terpencil. Takut pemeran utama pria kenapa-kenapa. Dia masih mencintai pemeran utama pria. Astaga, kenapa sih pemeran utama pria ini tidak bisa mengalah? Kesal sekali. Apa susahnya meminta maaf? Aku mengeluarkan ponsel. Ingin menelepon Liu Ruyan. Aku tahu, asalkan aku menelepon, dia pasti akan segera kembali menjemputku. Tapi setelah berpikir sejenak, aku meletakkannya kembali. Aku tidak tahan. Aku tidak tahu di mana salahku. Liu Ruyan selalu seperti ini.
Berkali-kali menggunakan perang dingin untuk membuatku mengalah. Dulu aku kira itu karena sifatnya. Tapi ternyata bukan. Aku pernah beberapa kali melihatnya merendahkan diri membujuk Hai Qiang. Dia punya kelembutan dan kesabaran. Tapi tidak pernah untukku. Setiap kali dia marah, selalu menggunakan kata putus untuk memancingku. Karena aku akan selalu mengalah dan membujuknya. Tapi kali ini dia salah duga. Setelah berjalan selama 1 jam, akhirnya aku mendapatkan taksi. Meskipun lelah sampai hampir pingsan. Tapi pada akhirnya, aku tidak menelepon Liu Ruyan. Setelah kembali, aku langsung membereskan barang-barangku dan pindah. Selama 3 hari berikutnya, aku tidak pernah mengirim pesan pada Liu Ruyan. Jarang-jarang dia yang berinisiatif menelpon. Halo, malam ini berdandanlah yang bagus. Ikut aku ke sebuah pesta malam. Meskipun nadanya kaku, tapi ini adalah salah satu dari sedikit kesempatan di mana Liu Ruyan berinisiatif berdamai. Aku menolaknya. Aku tidak pergi. Kamu cari orang lain saja. Hening sejenak di seberang sana. Suara Liu Ruyan terdengar tidak percaya. Cari orang lain? Semua orang membawa pasangannya. Kamu mau aku cari? Siapa? Ku bilang. Siapa saja. Hai Qiang atau yang lain juga boleh. Fang Yuan. Sudah berapa kali ku bilang. Kami hanya teman. Kamu mengungkit masa lalu lagi. Apa gunanya? Kamu sendiri yang bilang kalau putus akan pacaran dengannya. Perlu aku ulangi kata-katamu? Napas di seberang telepon terdengar berat. Sepertinya sangat marah. Baiklah, kalau begitu putus. Aku mau lihat siapa yang akan memohon untuk balikan seperti anjing. Liu Ruyan sangat percaya diri. Teman-temannya tidak tahu bahwa kami pernah putus sebelumnya. Seolah-olah masih ada harapan. Dia tidak pernah mengumumkannya secara terbuka. Seringkali, saat Liu Ruyan mengucapkan kata putus, sebenarnya itu berarti aku marah. Cepat bujuk aku. Kalau sudah dibujuk, kita balikan. Tapi jika hanya satu orang yang selalu berinisiatif dan mengalah, sebesar apapun cintanya, pasti akan merasa sedih. Kalau begitu, putus saja. Ku bilang, entah sejak di bar atau sebelumnya. Sepertinya aku sudah merasa lelah. Sekarang aku baru mengerti. Di dalam hati Liu Ruyan, kekhawatiranku ternyata adalah posesif. Telepon dariku membuatnya merasa malu dan marah. Kalau begitu, aku memilih untuk melepaskannya. Liu Ruyan, aku memberimu kebebasan yang kamu inginkan. Setelah benar-benar putus dengan Liu Ruyan, komentar berjalan langsung heboh. Bukan? Beberapa hari tidak lihat. Kenapa pemeran utama wanita putus dengan pemeran utama pria? Menyebalkan sekali. Pasti lagi-lagi dihasut oleh teman-teman baiknya. Benar-benar. Kalau sendiri jomblo, tidak suka lihat orang lain pacaran. Pemeran utama wanita meninggalkan payung pelindung teman-temannya dan menyadari di luar ternyata tidak hujan. Ngakak. Tunggu saja. Begitu benar-benar putus total dengan pemeran utama pria. Teman-temannya langsung berebut mengambil nomor antrean cinta. Pemeran utama pria. Bersemangatlah sedikit. Pemeran utama wanita bisa dekat dengan teman masa kecilnya. Kamu juga bisa cari kucing kecil. Kenapa hanya dia yang boleh main-main? Mengatakan tidak sedih selama ini adalah bohong. Bagaimanapun, hubungan bertahun-tahun tidak bisa dilupakan begitu saja dalam sekejap. Tapi aku tidak bisa membiarkan diriku terus terpuruk. Aku masih punya kehidupanku sendiri. Aku sama sekali tidak percaya dengan kata-kata di komentar berjalan. Bagaimanapun, teman-teman Liu Ruyan selalu bersikap tidak baik padaku. Beberapa kali aku diperingatkan secara diam-diam oleh mereka. Mengatakan aku tidak pantas untuk Liu Ruyan. Memaksaku untuk menjauh darinya. Yang paling keterlaluan, aku pernah dihadang oleh Bai Ningbing di sudut dinding. Dia mendesakku. Apa yang kusukai dari Liu Ruyan? Saat itu, aku kira dia sedang menjaga temannya. Jadi aku sengaja membuatnya kesal. Mengatakan karena uang. Mengatakan aku suka orang kaya. Setelah hari itu, Bai Ningbing setiap hari memakai banyak jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Aku kira dia sedang menghinaku. Jadi aku menyindirnya. Mengatakan dia seperti merak yang memamerkan ekornya. Bertanya, apakah keluarganya bangkrut sampai harus menjadi model jam tangan. Bai Ningbing sangat marah sampai keesokan harinya, dia melepaskan semua jam tangannya. Tapi sekarang komentar berjalan mengatakan seperti itu.
Aku jadi ragu. Sebagai percobaan, aku memposting di media sosial. Sudah jomblo lagi. Selamat putus. Sudah jam 2 pagi. Aku kira tidak akan ada yang peduli. Tak disangka, detik berikutnya postingan media sosialku banjir like. Orang-orang yang biasanya tidak pernah memberiku like, saat ini berbaris memberikan like. Aku mengedipkan mata, menghitung. Ternyata semuanya adalah teman-teman Liu Ruyan. Ponsel disegarkan. Sebuah postingan baru muncul. 1 menit yang lalu. Bei Ningbing, 24 tahun, tinggi 170, usia 24, lulusan universitas ternama, tidak punya teman masa kecil, tidak punya cinta pertama, jam malam jam 10, tidak suka bertengkar dan perang dingin, nurut sama suami. Saat ini, jomblo, bisa diajak pacaran. Aku teringat kalimat cari kucing kecil di komentar berjalan. Membuka profil Bei Ningbing. Aku mengirim pesan. Halo. Di seberang sana langsung menjawab. Pacaran? Akan langsung posting di media sosial untuk mengumumkan hubungan kita. Tapi aku mencarimu bukan untuk berpacaran denganmu. Pesan sebelumnya langsung ditarik kembali. Salah kirim. Ada apa? Apa Liu Ruyan ada di dekatmu? Suruh dia bicara denganku. Hening sejenak di seberang sana. Bei Ningbing tertawa sinis. Tidak ada. Kenapa? Kamu menjadikanku sebagai perantara. Aku tidak punya kewajiban untuk menjadi bagian dari drama kalian. Aku menjelaskan. Bukan begitu maksudku. Aku sudah putus dengan Liu Ruyan. Aku mencarimu hanya untuk mengembalikan barang-barangnya. Aku benar-benar tidak punya cara lain. Selama berpacaran, Liu Ruyan juga meninggalkan banyak barang di rumahku. Gelas, handuk, dan lainnya sudahlah. Tapi ada beberapa barang berharga, seperti cincin, jam tangan, dan lainnya. Aku sudah mencoba mengirimnya lewat kurir. Tapi setiap kali, Liu Ruyan tidak ada di rumah. Barang-barang ini harganya mahal. Harus diterima langsung oleh penerima. Terus-menerus seperti ini bukanlah solusi. Jadi aku berpikir untuk meminta bantuan Bei Ningbing. Oh, begitu. Ternyata benar-benar sudah putus. Entah kenapa, nada bicara Bei Ningbing tiba-tiba menjadi lembut. Bahkan terdengar sedikit gembira. Kamu langsung kirim saja pakai kurir. Dia ada di sini. Aku menyalahkannya. Tadi kamu bilang tidak ada. Lupa ya? Aku 3 tahun lebih muda dari Liu Ruyan. Anak muda memang gampang lupa. Bukankah orang tua yang gampang lupa? Aku belum sempat menunjukkan kesalahan dalam ucapan Bei Ningbing. Dalam kata-katanya, dia sudah mendesakku untuk segera mengirimnya. Akhirnya dia dengan ramah mengingatkanku. Ingat, pilih bayar di tempat ya. Jangan sampai kamu yang bayar setelah putus. Aku memesan kurir. 1 jam kemudian, pihak kurir mengirimiku sebuah video. Dalam video itu, Liu Ruyan berdiri di tengah, dikelilingi oleh teman-temannya. Sudah kubilangkan, tidak mungkin benar-benar putus. Ini pasti langsung mengirim hadiah untuk berdamai. Meskipun kata-katanya mengejek, tapi nada bicara orang itu terdengar cemburu. Liu Ruyan, kamu benar-benar menemukan pacar yang baik. Memperlakukanmu seperti raja. Kalau soal uang, siapa di antara kita yang keluarganya tidak kaya? Kalau soal penampilan, Bei Ningbing jauh lebih cantik darimu. Setiap tahun selalu menang telak dalam pemilihan bunga kampus. Liu Ruyan mendengarkan diskusi itu dengan wajah tegang. Tapi sudut matanya tak bisa menahan senyum. Dia berdeham, berpura-pura tidak peduli. Sebenarnya tidak perlu mengirim hadiah. Dia minta maaf saja sudah cukup. Aku bukan orang yang perhitungan. Ada yang tidak suka, berikan saja hadiah itu padaku. Aku bayar pakai kartu. Liu Ruyan langsung berubah muka. Tidak boleh. Ini dari pacarku. Tidak akan kuberikan pada siapapun. Dia seolah-olah tanpa sengaja melirik wajah Bei Ningbing. Tidak apa-apa. Cinta itu kan tidak hanya soal penampilan. Sebenarnya aku belum mau memaafkan Fang Yuan. Kali ini, dia benar-benar keterlaluan dan tidak masuk akal. Tapi melihat dia begitu memelas, aku maafkan dia untuk kali ini saja. Ngomong-ngomong, malam ini aku yang traktir. Anggap saja sebagai ganti rugi karena telah menyita waktu kalian. Beberapa orang merasa muak dengan sikapnya yang dibuat-buat murah hati. Muak sekali. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa memalingkan muka. Mata tak melihat. Hati tak jengkal.
Hanya Bei Ningbing yang melihat kotak itu. Anehnya tidak marah. Malah berkata, bayar dulu uang COD-nya. Dia masih punya pesanan lain. Jangan menundanya. Benar saja. Kurir itu berdiri di samping. Dengan ekspresi cemas, tapi tidak enak untuk bicara. Liu Ruyan dengan murah hati membayar. Dan memberikan uang tip 1. 0 yuan. Kurir itu dengan gembira memanggilnya bos. Setelah membayar, Liu Ruyan dengan tidak sabar membuka kotak itu. Aku tebak itu gaun. Dulu Fang Yuan lembur selama 3 bulan. Baru bisa menabung cukup uang untuk membelikannya sebagai hadiah Valentine. Aku sudah bilang yang biasa saja cukup. Dia bersikeras tidak mau mengecewakanku. Kadang-kadang aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa dengannya. Kenapa ada jam tangan? Sikat gigi. Aneh. Kenapa terlihat familiar? Semakin Liu Ruyan melihat, wajahnya semakin buruk. Satu persatu barang yang familiar muncul. Sampai akhirnya, ada sebuah kotak. Di dalamnya ada setangkai mawar. Saat cinta sedang membara, Liu Ruyan pernah memberiku sebuket mawar. Aku setengah bercanda. Aku tidak mau mawar. Bunga akan layu. Tapi aku tidak mau cinta kita juga lenyap. Liu Ruyan saat itu tersenyum cerah. Kalau begitu, aku akan memberimu mawar yang tidak akan pernah layu. Dia membeli sebuah batu mineral langka dari lelang. Lalu memolesnya sendiri. Menatahinya dengan kristal dan berlian. Yang paling indah dan berkilauan. Akhirnya terciptalah mawar yang tak akan pernah layu ini. Jadi aku selalu mengira Liu Ruyan mencintaiku. Aku saat itu naif. Tidak tahu bahwa cinta juga ada tingkatannya. Tidak tahu bahwa gengsi Liu Ruyan, kecurigaan, kepekaan, sifat keras kepala dan gengsi. Semuanya lebih penting daripada cinta. Jadi mawar tidak akan pernah layu. Tapi orang yang memegang mawar itu akan berinisiatif melepaskannya. Karena kebebasan, rasa hormat, kepercayaan, juga lebih penting daripada cintanya pada Liu Ruyan. Dalam video itu, Liu Ruyan sangat marah. Dia tidak peduli dengan nilai barang-barang itu. Seolah melihat musuh. Dia membantingnya dengan keras. Teman-temannya menahan tawa dan menenangkannya. Hanya putus. Kan tanda tanya. Paling-paling cari lagi. Pikirkan sisi baiknya. Setidaknya ini membuktikan Fang Yuan bukan pria brengsek. Komentar berjalan muncul. Teman-teman pemeran utama wanita ini, mulutnya benar-benar jahat. Setiap hari di depan pemeran utama wanita, mengatakan pemeran utama pria materialistis dan sombong. Bersamanya hanya karena uangnya. Suka sekali mengadu domba dan memprovokasi secara diam-diam. Hanya agar pemeran utama pria dan wanita putus dan mereka bisa merebutnya. Untungnya, pemeran utama wanita kita sangat mencintai pemeran utama pria. Sayangku tidak termakan oleh hasutan mereka. Ya Tuhan, aku haus sekali. Pemeran utama wanita dan pria. Kalian harus balikan. Komentar berjalan bilang Liu Ruyan mencintaiku. Tapi aku tidak percaya kalau dia mencintaiku. Lalu kenapa saat teman-temannya jelek-jelekkanku? Dia tidak marah. Dia toleran dan murah hati pada teman-temannya. Tidak pernah marah. Meskipun di belakang mereka menjelek-jelekkanku. Liu Ruyan tetap bergaul dengan mereka. Mereka adalah teman baik. Aku hanyalah bahan pembicaraan mereka. Cinta yang dikatakan di komentar berjalan itu seperti istana di awang-awang. Juga seperti bulan di dalam air. Malam itu, Liu Ruyan memposting di media sosial. Mengumumkan dia pacaran dengan Hai Qiang. Setelah berputar-putar, orang yang paling dicintai ternyata selalu ada di sisinya. Seolah-olah ada maksud tersirat. Dia menambahkan, meskipun ada yang menyesal, aku tidak akan memaafkan lagi. Ini adalah harga dari kesalahannya. Kelompok teman-teman Liu Ruyan, kecuali Bei Ningbing, semuanya serempak memberinya like. 1 menit kemudian, Bei Ningbing memposting di media sosial. Paling benci orang yang berpura-pura. Liu Ruyan langsung berkomentar. Bukan tentangmu. Aku tidak bilang itu tentangku. Aku bertanya, siapa kamu? Jangan pedulikan. Ngomong-ngomong, kamu tahu tidak? Aku mungkin akan pacaran. Tidak lihat ya? Aku bilang aku akan segera pacaran. Aku bilang aku akan pacaran. Kamu pacaran? Apa hubungannya denganku? Kalau mau pacaran, pacaran saja. Kalau begitu, bisakah kamu mendoakan aku dan pacarku langgeng? Bahagia selamanya.
Hei, kamu menyebalkan sekali. Semoga Beningbing dan pacarnya bahagia selamanya. Langgeng selamanya. Sudah kan? Terima kasih. Setelah hari itu, Liu Ruyan setiap hari di media sosial memposting kegiatan pacarannya dengan He Qiang. Restoran pasangan, kaos pasangan, kencan pasangan. Setiap kali dia memposting, teman-temannya seperti kesetanan. Menandai aku di mana-mana. Aku merasa aneh dan kesal. Jadi aku memblokir semua orang. Tapi memblokir di dunia maya tidak bisa dihindari di dunia nyata. Aku bekerja di perusahaan desain yang sama dengan He Qiang. Beberapa kali, aku melihat Liu Ruyan datang menjemput He Qiang setelah bekerja. Keduanya mesra tanpa mempedulikan orang lain. He Qiang bermanja-manja ingin makan stroberi. Liu Ruyan dengan sabar membiarkannya memakan ujung stroberi. Dan dia sendiri memakan pangkalnya. Meskipun sesekali bertengkar karena beberapa hal. Tapi selalu He Qiang yang marah besar. Dan Liu Ruyan yang dengan suara rendah membujuknya. Aku melihat mereka seolah melihat diriku di masa lalu. Tapi sayangnya, aku adalah peran Liu Ruyan. Orang yang selalu membungkuk dan membujuk. Beberapa hari kemudian, seorang klien besar akan datang ke perusahaan. Dia membangun sebuah gedung kantor baru. Dan secara khusus mencari perusahaan kami untuk mendesainnya. Sebenarnya kesempatan ini adalah milikku. Aku adalah karyawan dengan kinerja terbaik di perusahaan. Dan juga yang desainnya paling menonjol. Tapi Liu Ruyan menemui atasanku. Mereka adalah teman SMA. Liu Ruyan juga menanamkan beberapa saham. Hanya saja biasanya tidak terlalu ikut campur. Jadi kesempatan ini diberikan kepada He Qiang. Yang baru 2 tahun di perusahaan. Fang Yuan. He Qiang masih muda. Dia butuh proyek ini untuk memantapkan posisinya di perusahaan. Kamu sudah karyawan lama. Tidak butuh kesempatan ini. Berikan saja padanya. Jadi aku terpaksa mundur. Dan melepaskan kesempatan untuk promosi dan kemajuan karir. Liu Ruyan mungkin tahu. Proyek ini sangat penting bagiku. Tapi dia tidak peduli. Dia menggunakan koneksi demi teman masa kecilnya. Tapi selalu menuntutku untuk maju dan mandiri. Aku pernah juga termakan oleh omongannya tentang harus mandiri. Dan mengandalkan diri sendiri. Pria memang harus mandiri. Tapi seandainya Liu Ruyan tidak mencari koneksi untuk He Qiang. Masih mending. Dengan perbandingan seperti ini. Sikap stand gandanya langsung terlihat jelas. Sekarang, kalau dipikir-pikir, aku benar-benar merasa konyol. Setelah aku membeli kopi dan masuk. Hal pertama yang kudengar adalah isak tangis. Mata He Qiang memerah, sambil menggelengkan kepala. Suaranya terdengar seperti tangisan. Kak Fang Yuan tidak akan melakukan ini. Pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin dia sengaja menghapus gambar desainku? Orang-orang yang mengerumuninya langsung menenangkan. Sambil membela. Pagi ini Fang Yuan yang datang pertama. Kamu yang kedua. Selain dia, siapa lagi yang bisa diam-diam menyentuh komputermu? Proyek ini sudah lama diincar oleh Fang Yuan. Tapi perusahaan memberikannya padamu. Dia pasti dendam. Jahat sekali. Klien akan segera datang. Tapi gambar desainnya hilang. Bukankah ini akan merusak reputasi perusahaan kita? He Qiang masih menangis. Semua salahku. Semalam setelah lembur, aku lupa membawa pulang komputer. Kalau tidak, kalau ku bawa pasti tidak akan hilang. Diiringi oleh penghiburan orang banyak dan isak tangis He Qiang. Dengan beberapa patah kata, aku langsung dituduh sengaja menghapus gambar desain. Aku menatap mereka dengan dingin dan tiba-tiba berkata, aku tidak menghapusnya. Kalau tidak percaya, lihat CCTV. Aku sama sekali tidak menyentuh komputermu. He Qiang terdiam. Orang di sebelahnya tak bisa menahan diri untuk menyela. Siapa yang tidak tahu He Qiang duduk di pojok? Kamera di sana sudah lama rusak. Kalau mau membantah, carilah alasan yang lebih baik. Aku bertanya balik, karena rusak dan tidak ada bukti. Lalu, kenapa kalian yakin aku yang melakukannya? Seseorang tertawa sinis. Pagi ini hanya ada kamu dan He Qiang. Kalau bukan kamu, He Qiang, menyinggung klien besar bisa membuatmu kehilangan pekerjaan. Siapa yang akan mempertaruhkan karirnya? Kata-kata seperti ini dengan cepat disetujui oleh orang-orang di sekitarnya. He Qiang menyeka air matanya. Menatapku dengan mata merah. Kalau kamu menginginkan proyek ini,
Aku bisa bilang pada atasan kita mengerjakannya bersama. Fang Yuan, kenapa kamu melakukan ini? Aku masuk ke perusahaan ini dengan susah payah. Aku benar-benar menghargai pekerjaan ini. Susah payah? Aku hampir tertawa terbahak-bahak. Hanya dengan bilang pada Liu Ruyan. Dia langsung diterima. Itu juga disebut susah payah. Suara bisik-bisik di sekitar semakin keras. Kata-kata yang menunjukku sebagai orang jahat dan licik terus bermunculan. Tepat saat ada yang tak tahan ingin maju. Menjambak rambutku. Liu Ruyan masuk. Orang lain dengan beberapa patah kata menjelaskan kejadiannya. Liu Ruyan mengerutkan kening menatapku. Fang Yuan, aku tahu kamu cemburu pada Haqiang. Tapi kamu tidak boleh berbuat nekat seperti ini. Kalimat ini seolah menjadi keputusan akhir dari masalah ini. Dan yang lebih parah, aku tidak punya bukti. Sepertinya tidak ada ruang untuk membela diri. Aku terdiam sejenak. Benar saja. Baik saat pacaran maupun setelah putus. Liu Ruyan akan selalu memihak Haqiang. Aku menatap Haqiang. Lalu apa yang kamu mau aku lakukan? Haqiang tertegun. Melanjutkan tangisannya dan berkata, aku tidak mau yang lain. Cukup permintaan maaf. Hanya permintaan maaf. Membuat Haqiang terlihat begitu murah hati dan pengertian. Aku tersenyum. Aku tidak akan meminta maaf padamu. Liu Ruyan tak bisa menahan diri untuk maju. Hanya permintaan maaf. Dan Haqiang tidak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. Fang Yuan, apa kamu masih tidak puas? Apa kamu benar-benar mau dipecat sesuai peraturan? Aku memotongnya. Kamu pikir aku sangat ingin bekerja di perusahaan ini? Aku melepas kartu identitas di leherku. Kata demi kata. Kalian dengarkan baik-baik. Bukan kamu yang memecatku. Tapi aku, Fang Yuan, yang meremehkanmu. Haqiang. Pandanganku menyapu rekan-rekan kerja di sekitarku. Mereka semua menghindari tatapanku. Bekerja bersama setiap hari. Mereka tahu bagaimana kepribadianku. Tapi demi menjilat Haqiang, si koneksi, rela memutarbalikkan fakta. Aku juga tidak mau bersama kalian. Berada di satu perusahaan. Liu Ruyan secara tidak sadar bertanya. Lalu kamu mau kemana? Aku menjawab dengan tenang. Ke luar negeri. Luar negeri? Sudah lama ada perusahaan yang lebih baik menawariku pekerjaan. Hanya saja aku tidak tega meninggalkan Liu Ruyan. Makanya aku tetap di dalam negeri. Mendengar jawabanku, wajah Liu Ruyan langsung memucat. Nadanya tidak percaya. Bahkan suaranya pecah. Kamu mau pergi? Apakah karena ingin meninggalkan perusahaan? Atau tidak ingin melihatku? Fang Yuan, kamu begitu kejam. Setelah beberapa kali berteriak, nada bicara Liu Ruyan tiba-tiba menjadi tenang. Dia tertawa sinis. Aku rasa tidak ada perusahaan yang mau menerima orang sepertimu yang karena cemburu sengaja menghapus desain rekan kerja. Begitu kamu masuk kerja, detik berikutnya, kejadian hari ini akan tersebar ke seluruh email karyawan di perusahaan itu. Aku membantahnya. Kamu tidak punya bukti. Tidak ada rekaman cacat TV yang bisa membuktikan aku melakukan itu. Liu Ruyan terus tertawa sinis. CCTV di pojok sudah lama rusak. Bisakah kamu membuktikan kamu tidak melakukannya? Dan di sini semua adalah saksi KI jahat ANMO. Amarahku memuncak. Tidak menyangka kedua orang ini bisa begitu tidak tahu malu. Hampir pingsan karena marah. Baru saja mau bicara. Tiba-tiba terdengar suara yang jernih dari belakang. Siapa bilang CCTV di sini rusak? Bai Ningbing perlahan berjalan di tengah seruan kaget. Pandangannya menyapu internet lalu dengan cepat beralih. Kenapa aku tidak tahu? Sistem CCTV yang disediakan perusahaan kita rusak. Bai Ningbing sebagai sahabat Liu Ruyan dulu juga menanam saham di perusahaan desain ini. Perusahaan lain miliknya khusus bergerak di bidang CCTV dan bisnis sejenisnya. Jadi, semua peralatan yang berhubungan dengan kamera di perusahaan ini disediakan olehnya. Haqiang saat ini juga tidak peduli lagi dengan tangisannya. Kata-kata Bai Ningbing ini seketika memecah suasana. Dia sepertinya menyadari sesuatu. Berbicara dengan cepat dan tergesa-gesa. Tidak, hanya CCTV di sudut tempat kerjaku yang rusak. Karena tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari perusahaan. Jadi aku tidak bilang. Dan tidak pernah diperbaiki. Liu Ruyan maju dan melindungi Haqiang di belakangnya. Ningbin, kenapa kamu ada waktu datang hari ini?
Tapi Be Ningbing tidak menjawab perkataannya. Dia berjalan ke sudut, menatap kamera CCTV itu, dan tiba-tiba tertawa. Ngomong-ngomong, beberapa hari yang lalu, ada inspeksi kebakaran besar. Kebetulan ditemukan CCTV di sini rusak. Jadi aku menyuruh orang untuk menggantinya dengan yang baru. Wajah Hai Qiang langsung pucat pasi. Dia membuka mulutnya seolah ingin mencegah. Tapi Be Ningbing sudah berbalik badan, berbicara dengan santai. Aku pikir, perintahku pasti sudah dilaksanakan oleh bawahanku. Artinya, CCTV ini sekarang berfungsi. Be Ningbing tidak menatapku, melainkan menatap Hai Qiang yang goyah dan pucat pasi. Perlu kita putar rekamannya untuk mengembalikan nama baikmu. Kekacauan pagi itu akhirnya berakhir dengan Hai Qiang yang tiba-tiba pingsan. Rekaman CCTV itu pada akhirnya tidak diputar. Liu Ruyan bilang dia memeriksa komputer Hai Qiang. Ada bug di sistem sehingga tidak tersimpan. Meskipun dari wajah pucat Hai Qiang dan akting pingsannya yang buruk, semua orang sudah tahu kebenaran dari sandiwara ini, kebenaran dari drama ini. Tapi Liu Ruyan tetap memilih untuk melindungi Hai Qiang. Saat aku dicaci maki sebagai orang jahat dan licik, Liu Ruyan berdiri di pihak yang berlawanan, ikut menuduhku, bersama-sama menuduhku. Dan saat Hai Qiang terungkap menjebakku, wajah buruknya yang sengaja menuduhku terungkap. Liu Ruyan memilih untuk diam, bahkan menggunakan cara lain, mengancam semua orang untuk tidak membahas masalah ini lagi. Kalau dulu, aku akan sangat sedih karena perlakuan yang berbeda ini. Tapi sekarang aku menyentuh benda di sakuku. Sambil tersenyum tipis, Hai Qiang, perbuatanmu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan pura-pura pingsan. Dan Liu Ruyan, serta orang-orang yang ikut memprovokasi. Kalian semua harus membayar perbuatan kalian. Sore itu juga aku mengajukan pengunduran diri. Karena kejadian pagi itu, proses serah terima jabatan berjalan sangat lancar. Mungkin agar aku diam, semua kompensasi yang seharusnya kudapatkan diberikan penuh. Setelah keluar dari perusahaan, aku melihat sebuah mobil sport mahal. Be Ningbing di Rongjun menatapku dengan senyum manis. Bagaimana? Aku sudah membantumu begitu besar. Traktir aku makan. Komentar berjalan saat ini terbatas. Sebenarnya pemeran wanita kedua cukup baik, cantik, kaya, dan selalu menyukai pemeran utama pria. Kalau pemeran utama pria bersamanya, aku bisa terima. Setuju. Tadinya aku pendukung setiap pemeran utama wanita. Tapi tadi pemeran utama wanita memang keterlaluan. Membiarkan pemeran pendukung pria menjebak pemeran utama pria. Aku sedikit tidak terima. Kalian di atas bodoh ya? Tidak lihat ya? Pemeran utama wanita sebenarnya hanya memaksa pemeran utama pria untuk mengalah. Asalkan pemeran utama pria mengalah sedikit, pemeran utama wanita akan langsung membantunya menyelesaikan masalah ini. Bukankah karena masih marah pada pemeran utama pria? Tetap saja, ini keterlaluan. Sudah lama sekali belum juga minta balikan. Pemeran utama wanita sampai tidak bisa tidur setiap hari. Aku sudah muak dengan pemeran utama pria. Sok jual mahal untuk siapa? Lantai 4. Kamu gila ya? Kalau kamu suka pemeran utama wanita, kejar saja sendiri. Aku tetap mendukung pemeran utama pria dengan pemeran wanita kedua. Tadi kemunculan pemeran wanita kedua benar-benar luar biasa. Kalau aku pasti akan langsung jatuh cinta. Cantik sekali. Pandanganku menyapu deretan komentar berjalan di hadapanku. Lalu dengan santai beralih, Be Ningbing memesan 2 cangkir kopi dan beberapa makanan penutup. Dia menggerakkan jarinya, terlihat sedikit gugup, tiba-tiba berbicara. Sebenarnya pesan terakhir itu tidak salah kirim. Itu memang untukmu. Keluargaku tergolong kaya. Aku sendiri dari segi pendidikan, penampilan, dan tinggi badan juga lumayan. Saat ini, jomblo. Keluarga terus mendesak untuk mencari pasangan. Karena Liu Ruyan bisa. Aku rasa aku tidak lebih buruk darinya. Bagaimana? Mau coba pacaran denganku? Komentar berjalan langsung meledak. Ya Tuhan, ternyata pemeran wanita kedua adalah wanita yang belak-belakan. Kita punya harapan. Aku menyatakan. Aku juga mendukung pemeran wanita kedua. Dia kan sejak kenal pemeran utama pria. 2 tahun tidak pacaran. Hanya menunggu pemeran utama pria putus dan dia bisa merebutnya. Tunggu pemeran utama wanita menyadari pacarnya direbut oleh pemeran wanita kedua.
pasti akan sangat marah. Aku tidak sabar. Haha, cantik, kaya, dan setia. Di mana bisa menemukan wanita seperti ini? Dasar anak nakal. Kamu benar-benar beruntung. Bai Ningbing menyentuh jam tangannya. Dengan nada pura-pura tidak peduli. Tentu saja tidak harus langsung pacaran. Aku juga bisa mengejarmu. Sampai kamu menerimaku. Tenang saja. Aku sangat sabar dalam mengejar orang. Dia tak bisa menahan diri untuk berkata lagi. Dan tadi kamu menyinggung Liu Ruyan. Kamu butuh seseorang untuk melindungimu. Bagaimanapun, wanita yang kehilangan suaminya seperti anjing gila. Sangat berbahaya. Aku menatap Bai Ning. Wajah Bing yang cemas, namun pura-pura santai. Tiba-tiba tertawa. Jadi, inilah tujuanmu merencanakan semua ini. Efek jembatan gantung. Terdengar bagus. Aku menatap wajah Bai Ningbing yang langsung kaku. Kata demi kata. Sayangnya, aku hanya percaya pada diriku sendiri. Dan tidak pernah percaya pada kebetulan tanpa alasan. Mengeluarkan kalung yang tersembunyi di dalam pakaian. Sambil tersenyum. Nona Bai, tebak ini apa? Kemarin siang, saat makan, aku kembali bertemu dengan Liu Ruyan. Dan Haji yang berciuman di depan pintu perusahaan. Komentar berjalan menunjukkan nada kesal. Pemeran utama pria bodoh ya? Pemeran utama wanita sengaja membiarkanmu melihatnya. Hanya untuk memancingmu, agar kamu mencarinya untuk berdamai. Menurut alur cerita, pemeran utama pria seharusnya akan berlari pergi dengan sedih. Lalu, pemeran utama wanita melihat pemeran utama pria menangis dan langsung panik. Meninggalkan teman masa kecilnya untuk mengejar. Lalu setelah tarik ulur, keduanya akan berbaikan. Kenapa sekarang pemeran utama pria begitu tenang? Aku memang sangat tenang. Saat melewati Liu Ruyan dan Haqiang, aku bahkan tidak mengangkat mata. Liu Ruyan yang pertama tidak tahan. Bertanya, melihat kenalan tidak menyapa. Aku menjawab dengan datar. Ada orangnya? Kupikir ada dua binatang di siang bolong. Di siang bolong tidak bisa menahan nafsu. Liu Ruyan marah dan ingin mendekat. Ditahan oleh Haqiang. Biarkan saja dia. Makan sendirian. Tidak punya pacar. Terlihat sangat menyedihkan. Komentar berjalan juga mengatakan, apakah pemeran utama pria dan wanita bisa berbaikan? Aku menyerah. Aku menonton drama romantis. Bukan menonton pemeran pendukung pria yang sok polos di sini. Di atas. Sebentar lagi. Besok pemeran pendukung pria akan menjebak pemeran utama pria. Diam-diam menghapus gambar desainnya. Nanti begitu pemeran utama pria sedih, pemeran utama wanita akan luluh dan maju untuk kalari efikasi. Keduanya akan berbaikan. Benar. Kalau tidak, masih ada pemeran wanita kedua sebagai cadangan. Dia sudah lama melihat rekaman CCTV. Sengaja datang tepat waktu. Pemeran utama pria kita tidak akan dirugikan. Dibandingkan dengan pemeran wanita kedua yang licik, aku lebih suka pemeran utama wanita. Aku menatap komentar berjalan itu lama sekali. Malam itu juga aku memesan kamera mikro yang tersembunyi di dalam kalung. Sejak aku melangkahkan kaki ke perusahaan, siaran langsung sudah dimulai. Di dalam kamera, Haqiang tertawa jahat. Siapa suruh kamu begitu menyebalkan? Merebut Ruyan dariku dalam hal perasaan. Dan di perusahaan juga selalu mengalahkanku. Fang Yuan, hari baikmu berakhir hari ini. Jumlah penonton siaran langsung dari yang awalnya hanya beberapa orang perlahan bertambah. Sampai saat aku dituduh oleh Haqiang, jumlah penonton siaran langsung mencapai puluhan ribu yang mengejutkan. Komentar dari yang awalnya bingung dan kaget, lalu menghujat Haqiang sebagai pria licik. Akhirnya saat Liu Ruyan memihak, mencapai puncaknya. Astaga, kenapa ada wanita menjijikan seperti ini? Orang lain difitnah, harus menelan pil pahit. Menerima kebenaran bahwa pacarmu adalah seorang penuduh. Kamu malah berbohong dan mengatakan itu hanya kesalahan sistem. Kudengar wanita ini dan pria yang difitnah itu baru saja putus beberapa hari yang lalu. Tidak hanya langsung punya pacar baru, tapi juga begitu kejam pada mantannya. Ceka. Aku baru sadar betapa beragamnya spesies manusia. Benar-benar pasangan bajingan. Kalau mereka berhasil, reputasi dan karir pria itu akan hancur total. Benar-benar menjijikan. Puluhan ribu komentar membanjiri internet.
Perusahaan desain itu akhirnya tidak tahan. Beberapa hari kemudian merilis pengumuman memecat Hakyang. Dan karena dia telah merusak reputasi perusahaan, kehilangan banyak klien dan proyek. Sesuai hukum, menuntut pertanggungjawaban dan ganti rugi dari Hakyang dan tokoh utama lainnya. Nasib Liu Ruyan juga tidak baik. Fotonya tersebar luas di internet, informasi pribadinya juga terbongkar. Nilai pasar perusahaannya langsung anjlok, bahkan mempengaruhi semua perusahaan di bawah naungan keluarga Liu. Ibu Liu sangat marah. Hari itu juga menyeretnya pulang dan memberinya hukuman keluarga. Konon, dia dipukul lebih dari 10 kali dengan tongkat kayu setebal pergelangan tangan. Pada akhirnya, Liu Ruyan pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Sebulan tidak bisa turun dari tempat tidur. Hal pertama yang dilakukannya setelah sadar adalah menelponku. Tentu saja tidak ada yang meminjamkannya. Liu Ruyan tidak menyerah. Dia mencoba banyak nomor lain untuk mencariku. Aku kesal dan langsung ganti nomor ponsel. Pada saat yang sama, pemberitahuan penerimaan kerja dari perusahaan luar negeri juga sudah sampai padaku. Sehari sebelum aku pergi ke luar negeri, aku kembali bertemu dengan Bei Ningbing. Dia terlihat sedikit kuyu. Matanya yang hitam menatapku lekat-lekat. Kamu bisa berpacaran dengan Liu Ruyan begitu lama. Kenapa tidak memberiku kesempatan? Aku berhenti melangkah. Bertanya, kenapa harus memberimu kesempatan? Aku dan Liu Ruyan pernah memiliki masa-masa indah. Saat itu, kami belum memasuki dunia kerja. Polos dan naif. Selalu mendambakan cinta yang murni. Nona besar seperti Liu Ruyan pernah tinggal bersamaku di ruang bawah tanah seharga 500 yuan sebulan. Juga pernah demi menjaga harga diriku. Setiap kali berkencan, hanya makan di warung pinggir jalan yang murah dan porsinya banyak. Setelah aku bekerja, penghasilanku perlahan meningkat. Tidak lagi terbelenggu oleh masalah ekonomi. Tapi masalah besar juga muncul di antara kami. Perlahan aku menemukan kekurangan dalam sifat Liu Ruyan. Dia sensitif dan curiga. Posesif. Seringkali hanya karena aku berbicara dengan wanita lain, dia akan marah besar. Dulu aku kira, asalkan aku berusaha menunjukkan cinta, hubungan kami akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak. Hubungan apapun tidak akan berjalan jika hanya satu orang yang berusaha. Kalau kamu bertanya, apakah aku menyesal? Kurasa aku menyesal. Tapi terkadang juga tidak. Kurasa, cinta, ya cinta saja. Aku berani dan proaktif. Bersemangat. Itu semua bukan kekuranganku. Sebuah hubungan tidak bisa menghancurkan sisa hidupku sepenuhnya. Juga tidak bisa tanpa syarat memberi. Mendefinisikanku sebagai pribadi. Aku bisa menerima dan melepaskan. Saat mencintai, aku akan berani. Saat tidak mencintai, aku juga akan tegas. Wajah Bei Ningbing langsung menjadi muram. Benar, aku sengaja datang tepat waktu. Aku punya sedikit pamrih. Aku hanya ingin meninggalkan kesan baik padamu. Dia mengakuinya dengan terus terang. Hampir menyalahkanku. Fang Yuan, kamu terlalu sensitif. Ingin di depan orang yang disukai, menunjukkan sisi terbaik diri sendiri. Itu normal. Aku tersenyum dan bertanya balik. Seingatku kita sudah kenal 2 tahun yang lalu. Bukan baru bertemu sekarang kan? Kelompok teman-teman Liu Ruyan. Bei Ningbing lah yang paling buruk sikapnya padaku. Dia sering menatapku dengan tatapan meremehkan. Mengkritik pakaian dan penampilanku. Saat musim dingin, aku merajut syal untuk Liu Ruyan. Dia bilang aku picik. Setiap hari memberikan barang-barang yang tidak pantas. Kelompok teman-teman Liu Ruyan selalu merendahkan dan menyindirku. Setiap kata, setiap ekspresi seolah mengatakan aku tidak pantas untuk Liu Ruyan. Kalau sadar diri, seharusnya aku segera pergi. Tapi anehnya, aku dan Liu Ruyan berpacaran cukup lama dan tidak putus. Jadi mereka marah karena malu. Pertemuan berikutnya semakin menjadi-jadi. Dan di depan Liu Ruyan, penilaian mereka terhadapku semakin buruk. Coba tebak, apa kamu pernah menuduhku sombong dan materialistis? Khas kekuasaan. Wajah Bei Ningbing yang membela diri memberiku jawaban. Atau bahkan lebih buruk lagi. Kata-kata itu jika diketik akan diblokir oleh internet. Jadi, orang sepertimu, kenapa aku harus memberimu kesempatan? Bei Ningbing membela diri dengan wajah panik. Aku tidak sengaja merendahkanmu.
Aku hanya ingin membuat Liu Ruyan membencimu. Agar kalian putus. Hanya jika kalian putus, aku baru punya kesempatan. Aku memotongnya. Jadi, cintamu itu didasarkan pada fitnah dan merendahkan. Didasarkan pada adu domba. Seperti yang dikatakan di komentar berjalan. Bai Ningbing menyukaiku. Bahkan teman-teman Liu Ruyan yang lain juga punya maksud tersembunyi padaku. Tapi cinta yang tidak bisa dirasakan bukanlah cinta. Perasaan yang tidak ditunjukkan bukanlah perasaan. Menganalisis alur cerita yang muncul di langit. Dengan tenang mengambil tindakan untuk melindungi diri sendiri. Dan cinta yang dikatakan di komentar berjalan. Baik Bai Ningbing, orang lain, bahkan Liu Ruyan. Aku tidak bisa merasakannya. Aku hidup di luar komentar berjalan. Adalah dunia yang lebih langsung dan hidup. Akhirnya, hanya aku sendiri yang bisa menyelamatkanku. Saat aku tahu, orang-orang yang di permukaan bersikap kasar dan dingin padaku. Di belakang ternyata punya maksud seperti itu padaku. Aku merasa jijik sampai tidak bisa tidur semalaman. Seperti diintai oleh sekelompok kecoa yang gelap, serakah, lengket, dan kotor. Aku akhirnya berkata pada Bai Ningbing. Dengan pikiran kotor seperti itu, kalian tidak akan pernah pantas mendapatkan cinta yang tulus. Bertemu lagi dengan Liu Ruyan. Setelah 13 tahun, aku kembali ke Tiongkok untuk bekerja. Liu Ruyan terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Sedikit lebih kurus. Dia menatapku sambil tersenyum. Fang Yuan, bisakah kita bicara? Aku menolak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ketenangan yang dipaksakan Liu Ruyan akhirnya hancur. Dia sedikit kehilangan kendali. Kamu pasti juga sudah tahu. Bai Ningbing dan yang lainnya yang ikut campur. Kita baru putus. Baru berpisah begitu lama. Aku sedikit ingin tertawa. Kamu sendiri yang berpacaran dan berciuman dengan Hai Qiang. Apa itu juga dipaksa oleh mereka? Wajah Liu Ruyan langsung menjadi cemas. Mereka bilang itu bisa membuatmu merasa terancam. Bisa membuatmu hanya fokus padaku. Tidak lagi melihat orang lain. Tidak lagi. Kata-kata selanjutnya tiba-tiba berhenti diucapkan oleh Liu Ruyan. Seolah sulit untuk diucapkan. Aku membantunya melanjutkan 2 kalimat terakhir. Tidak lagi begitu genit dan murahan. Tidak lagi selalu menggoda orang lain. Aku berdiri dan menampar Liu Ruyan dengan keras. Pemeran utama pria adalah aku. Pemeran utama wanita adalah Liu Ruyan. Begitu aku menamparnya lagi, tubuh Liu Ruyan terdiam. Tapi tidak menghindar. Tamparan ini adalah rasa jijikku. Aku meremehkanmu. Kenapa aku tidak menyadarinya dulu? Bahwa Liu Ruyan adalah seorang pengecut. Jelas-jelas dia yang melanggar batas. Main mata dengan teman masa kecilnya. Sekarang malah menyalahkan orang lain. Telapak tanganku sedikit sakit. Jadi tamparan ketiga ku ganti dengan tas. Tamparan ini karena kamu seorang pengecut. Teman-temanmu bajingan semua. Tapi kamu sama sekali tidak percaya pada pacarmu sendiri. Membiarkannya dijek dan direndahkan oleh orang lain. Sudut bibir Liu Ruyan berdarah karena tamparanku. Tapi dia tidak menghindar. Terus menahan semuanya. Maafkan aku, Fang Yuan. Mata Liu Ruyan memerah. Nadanya sedikit tercekat. Aku hanya tidak merasa aman. Kamu begitu baik. Siapa pun yang dekat denganmu akan jatuh cinta padamu. Jadi aku selalu merasa cemas. Berulang kali menguji cintamu dengan pertengkaran dan perang dingin. Tapi sekarang aku mengerti. Dalam hubungan, hal yang paling tidak boleh dilakukan adalah curiga dan menguji. Liu Ruyan tercekat hingga hampir tidak bisa berbicara. Dia hampir memohon. Fang Yuan, bisakah kita mulai dari awal lagi? Aku menatap tatapan penuh harap Liu Ruyan dan menggelengkan kepala. Tidak bisa. Kalau Liu Ruyan menyesal, aku harus memaafkan. Kalau permintaan maaf bisa menyelesaikan semua masalah, maka aku akan merasa bersalah pada diriku di masa lalu. Diriku yang berkali-kali menangis karena Liu Ruyan. Aku berbalik dengan tegas, membiarkan Liu Ruyan di belakangku berteriak histeris. Tidak menoleh ke belakang. Hidup selalu punya beberapa titik waktu untuk mengenang masa lalu. Setelah bertahun-tahun, baru menyadari kesalahpahaman dan kehilangan di masa lalu. Tapi yang sudah hilang, tetaplah hilang. Setelah bertahun-tahun berpisah, air yang tumpah sulit untuk kembali.